多名宇宙尊者，2名宇宙之主。让开！快看，都是些究极绝学。这个可能性到底在哪里？Di episode kali ini, Luo Feng akhirnya dipanggil memasuki wilayah inti aliansi binatang raksasa langit. Saat kesadarannya terhubung dan tubuhnya muncul di sana, ia langsung terdiam. Di langit luas tanpa batas, lebih dari 10 Golden Horned Beast melayang dengan aura menekan. Semuanya telah mencapai tingkat yang mulia semesta. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu era pengembaraannya, Luo Feng melihat begitu banyak sesama rasnya. Begitu mereka menyadari kehadirannya, satu persatu langsung mendekat. Selamat datang kembali ke ras kita. Nada suara mereka hangat, tulus, tanpa sedikit pun kecurigaan. Makhluk raksasa yang mengantarnya pergi setelah menyelesaikan tugas. Sementara itu, Luo Feng memperkenalkan diri dengan nama samaran yang telah ia siapkan, Jin Feng Zunje. Sebagian besar senior di sana pernah mengembara sendirian dalam waktu yang sangat lama. Mereka memahami kesepian dan bahaya yang harus dihadapi. Karena itu, sikap mereka pada Luo Feng terasa begitu tulus. Namun di balik ketenangannya, hati Luo Feng justru gelisah. Ikatan darah itu memang membuatnya tersentuh, tapi ia sangat sadar. Ini adalah wilayah inti aliansi, tempat yang diawasi langsung oleh leluhur. Jika identitasnya sebagai manusia yang merebut tubuh Golden Horned Beast terbongkar, ia tidak akan punya jalan keluar. Namun ia sudah melangkah sejauh ini. Tidak ada jalan mundur. Dalam perjalanan, Luo Feng mendapat kabar penting. Ia akan bertemu dua penguasa semesta dari garis keturunan Golden Horned Beast. Hal itu langsung membuatnya terkejut. Di antara 12 garis keturunan puncak, kebanyakan hanya memiliki satu penguasa semesta. Namun, Golden Horned Beast memiliki dua. Dari sini saja, Luo Feng mulai memahami betapa mengerikannya garis keturunan ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah megah Gunung Dewa Langit. Batu-batu di sana memancarkan aura kehampaan, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Istana-istana raksasa berdiri menjulang, jauh lebih besar dari bangunan ras manusia. Akhirnya, Luo Feng dibawa ke sebuah istana luar biasa. Istana itu sendiri adalah harta karun tertinggi tipe istana terbang. Di sanalah ia bertemu dua eksistensi puncak, penguasa Golden Horn dan penguasa Xuanmi. Keduanya langsung menilai Luo Feng, dan hasilnya membuat mereka terkejut. Seorang anggota ras yang mampu berkembang sendiri hingga level ini tanpa bimbingan inti. Jelas jenius luar biasa. Mereka bahkan langsung memutuskan Luo Feng akan mendapat pelatihan khusus dari aliansi. Dalam pandangan mereka, Luo Feng memiliki peluang besar untuk menembus tingkat penguasa semesta. Berbagai warisan, sumber daya, dan metode kultivasi tertinggi mulai diperkenalkan padanya. Namun tepat saat itu, ekspresi kedua penguasa semesta berubah. Mereka menerima perintah langsung dari leluhur. Tak lama, Luo Feng dibawa menuju gunung leluhur. Di sanalah ia bertemu eksistensi tertinggi dalam aliansi. Setelah dua penguasa semesta pergi, leluhur menatapnya. Tatapan itu seolah menembus segalanya. Lalu, hanya dengan satu kalimat, "Kau manusia." Tubuh Luo Feng langsung kaku. Penyamarannya hancur seketika. Tanpa pilihan, ia kembali ke wujud manusianya, lalu membungkuk hormat dan mengakui segalanya. Namun respons leluhur justru di luar dugaan. Ia tidak marah. Dengan tenang, ia berkata bahwa semua yang terjadi di masa lalu hanyalah kebetulan di situasi putus asa. Itu tidak akan dipermasalahkan. Namun setelah itu, leluhur mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ia akan memberi Luo Feng akses ke tanah suci terpenting aliansi. Tapi, ada satu syarat, ujian dari gurunya, Zuo Shanke. Jika gagal, Luo Feng akan terjebak di dalamnya selamanya. Bahkan, leluhur dan Zuo Shanke telah membuat taruhan. Jika Luo Feng berhasil dalam 100.000 era, ia mendapat satu set harta karun tertinggi jalur Beast God. Jika gagal, Zuo Shanke harus menyerahkan harta karun puncak,
Meski begitu, leluhur berkata dengan dingin, "Kau tidak akan berhasil. Satu-satunya cara keluar jika gagal adalah meledakkan diri." Mendengar itu, Luo Feng mengepalkan tangannya. Matanya penuh tekad. Ia tidak terima diremehkan. "Masuklah," suara leluhur bergema. "Dalam 100.000 era, kau tidak akan berhasil." Seketika, tubuh Luo Feng menghilang. Ia dikirim ke medan ujian. Setelah melewati distorsi ruang dan waktu, ia tiba di dunia asing. Begitu melihat sekeliling, ia terdiam. Pepohonan menjulang hingga ratusan kilometer. Hutan tak berujung membentang luas, dan di kejauhan, 8 patung Beast God alami berdiri megah. Ada yang tertidur, ada yang mengaum, ada yang bergerak bebas. Namun semuanya memancarkan tekanan mengerikan, seolah hidup. Lalu, Luo Feng menyadari sesuatu yang membuatnya terguncang. Aliran waktu di tempat ini 10.000 kali lebih cepat dari dunia luar. 1 detik di luar, setara hampir 3 jam di sini. 10.000 tahun kultivasi di sini. Hanya 1 tahun di luar. Ini benar-benar di luar nalar. Bahkan fasilitas terbaik ras manusia pun hanya mencapai 1.000 kali percepatan. Tapi tempat ini 10.000 kali. Saat ia masih terkejut, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Itu adalah avatar leluhur. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ini adalah dunia Beast God. Tempat pelatihan tertinggi jalur Beast God. Hanya sedikit jenius yang bisa masuk ke sini." Lalu ia menatap Luo Feng dalam-dalam dan mengucapkan syarat ujian itu. Untuk keluar dari sini, Luo Feng harus mengalahkan avatar leluhur dengan kekuatan tubuh ilahi yang sama. Sekilas terdengar adil, namun kenyataannya mustahil, karena lawannya adalah eksistensi puncak alam semesta. Dalam pemahaman hukum, teknik rahasia, dan pengalaman tempur, leluhur berada jauh di atasnya. Aturan ujian pun dijelaskan. Jika Luo Feng masih di tingkat dewa abadi, leluhur hanya memakai teknik mendekati level penguasa semesta. Jika ia mencapai yang mulia semesta, leluhur menggunakan teknik pamungkas penguasa semesta. Dan jika Luo Feng menjadi penguasa semesta, leluhur akan menggunakan kekuatan penuhnya. Artinya, hanya ada 2 kemungkinan untuk lulus, menciptakan teknik tingkat penguasa semesta saat masih dewa abadi, atau menjadi eksistensi terkuat di alam semesta. Keduanya terdengar mustahil, dan dengan tenang, leluhur menutup semuanya dengan 1 kalimat. "Bahkan dalam 100.000 era, kau tetap tidak akan berhasil." Setelah itu, leluhur membuka seluruh akses dunia Beast God untuk Luo Feng. Di tempat ini, segalanya adalah harta karun. Patung Beast God, dinding batu, tanah, hingga dasar danau. Semuanya menyimpan jejak teknik rahasia para ahli binatang raksasa langit. Dari teknik dasar hingga teknik pamungkas tingkat penguasa semesta, bahkan teknik penguat tubuh ilahi dan jiwa tersedia tanpa batas. Semua itu bebas dipelajari Luo Feng. Setelah menjelaskan semuanya, leluhur menghilang. Dunia kembali sunyi. Luo Feng menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Ia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia mulai mengamati satu persatu patung Beast God, terutama Beast God elemen emas, jalur kultivasinya. Semakin lama ia memperhatikan, semakin ia terkejut. Setiap patung memiliki kondisi berbeda. Ada yang tenang, ada yang liar, ada yang penuh amarah, bahkan pola rahasia di setiap sisik tidak ada yang sama, seolah-olah setiap patung adalah manifestasi sempurna dari hukum fusi. Banyak kebuntuan dalam pemahamannya mulai terbuka. Kemajuannya meningkat pesat. Setelah itu, Luo Feng mulai mempelajari berbagai teknik rahasia di sekitarnya, dan hasilnya mengejutkan. Sebagian besar teknik penguat di sini mampu mencapai lebih dari 80 kali lipat. Bahkan, ada yang mencapai 100 kali sempurna, jauh melampaui teknik yang pernah ia kuasai. Namun saat mencoba memahami teknik pamungkas tingkat penguasa semesta, ia gagal total. Meski ada penjelasan rinci, ia tetap tidak mengerti. Seperti membaca bahasa asing. 3 hari berlalu. Tiba-tiba, mata Luo Feng bersinar. Ia menemukan harapan.
ia teringat pada Kitab 9 Kesengsaraan dan juga teknik bakat alaminya. Jika ia bisa meningkatkan gen kehidupan Golden Horned Beast hingga batas sempurna, ia bisa menggunakan teknik itu, dan kekuatannya setara dengan teknik pamungkas penguasa semesta, cukup untuk mengalahkan leluhur. Tanpa ragu, Luo Feng langsung berkultivasi. Seluruh fokusnya tertuju pada Kitab 9 Kesengsaraan. Waktu berlalu. Kesengsaraan demi kesengsaraan ia lewati. Saat mencapai kesengsaraan ke-6, gen kehidupannya telah mencapai Sembiadimositi 900 kali. Hanya selangkah lagi menuju kesempurnaan. Dan akhirnya, di tahun ke-62 sejak memasuki dunia Beast God, ia menembus kesengsaraan ke-7. Gen kehidupan Golden Horned Beast miliknya mencapai batas sempurna alam semesta. Di tepi danau berkabut, Luo Feng duduk bersila. Di pundaknya, seekor Golden Horned Beast kecil beristirahat tenang. Matanya penuh harapan. Ia menunggu. Dulu, saat klon lautan sunyi mencapai kesempurnaan, hukum asal alam semesta turun. Tubuhnya berevolusi. Kesadarannya ditarik ke ruang misterius. Ia mendapatkan teknik bakat luar biasa. Namun, kali ini, 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan, tidak ada respon. Ekspresi Luo Feng berubah, kebingungan muncul. Namun tak lama, ia memahami jawabannya. Tempat ini bukan alam semesta asli, melainkan dunia independen milik aliansi, meski hukumnya sama. Reaksi terhadap kesempurnaan gen tidak berlaku di sini. Artinya, rencananya gagal total. Lebih buruk lagi, tubuh Golden Horned Beast miliknya hanya sekitar 1000 km. Tidak cukup untuk menopang konsumsi energi teknik itu. Sebelum teknik selesai, tubuhnya bisa hancur lebih dulu. Untuk sesaat, Luo Feng benar-benar buntu. Menciptakan teknik pamungkas di tingkat dewa abadi? Mustahil menjadi terkuat di alam semesta. Lebih mustahil, ia kehabisan jalan. Di puncak gunung, dua sosok duduk berhadapan. Leluhur dan Zuo Shanke. Leluhur memandang Luo Feng dari kejauhan. Nada suaranya dingin. Ia yakin Luo Feng akan gagal. Karena di dunia ini, ia tidak bisa memicu evolusi Luo Feng. Tidak bisa memberi teknik bakat. Satu-satunya harapan Luo Feng hanyalah dunia Beast God itu sendiri. Namun Zuo Shanke tetap tenang. 100.000 era masih panjang, katanya santai. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Leluhur terdiam. Ia mengakui satu hal dalam membina murid dan menembus batas gen kehidupan. Ia kalah jauh dari Zuo Shanke karena harga yang harus dibayar terlalu besar. Sepanjang hidupnya, ia hanya membimbing 2 murid. Tak lama, Zuo Shanke mengambil setengah koleksi anggur spiritual leluhur sebagai taruhan, lalu pergi tanpa menoleh. Di dunia Beast God, Luo Feng masih duduk diam. Namun kini, tatapannya berubah. Lebih dalam, lebih tajam, penuh tekad. Jika satu jalan tertutup, maka aku akan membuka jalan baru. 9 hari berlalu. Ia tidak bergerak, hanya berpikir. Dan akhirnya, ia membuka mata. Cahaya pemahaman muncul. Jika guruku berani bertaruh, berarti pasti ada peluang. Ia langsung menangkap inti masalahnya. Kunci ujian ini ada di dunia Beast God. Sejak saat itu, Luo Feng berubah. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia mulai meneliti semuanya dengan tenang. Langkah pertama, memilih 2 teknik rahasia terkuat. 9 puncak mengunci jiwa. Amplifikasi jiwa hingga 100 kali. Beast God elemen emas. Amplifikasi tubuh ilahi 100 kali sempurna. Dengan kehendak setingkat penguasa semesta, puncak. Bakat Luo Feng benar-benar mengerikan. Kurang dari 1 bulan, ia telah menguasai keduanya dengan sempurna. Setelah itu, ia fokus pada inti dunia Beast God. 64 patung Beast God. 8 Beast God alami. Masing-masing memiliki 8 wujud berbeda. Semua teknik rahasia puncak berasal dari pemahaman terhadap patung-patung ini. Luo Feng menghabiskan waktu bertahun-tahun. Patung tercepat
Lebih dari 1 tahun. Yang terlama, 8 tahun. Ia mempelajari semuanya, tanpa terkecuali. Total waktu, 52 tahun. Dan semakin dalam ia memahami, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. 64 patung ini bukanlah entitas terpisah, melainkan satu kesatuan utuh. Pola rahasia di dalamnya saling terhubung, saling melengkapi, seolah menyimpan teknik rahasia tertinggi yang melampaui segalanya. Namun, ia masih belum mampu menembusnya. Setelah itu, Luo Feng meninjau semua kartu as miliknya. Menara Bintang, Kitab 9 Kesengsaraan. Namun semuanya terlalu dalam. Tidak bisa ia pahami. Akhirnya, ia kembali pada satu hal. Teknik bakat alaminya. Aku adalah alam semesta. Di dalam negara ilahinya, ia mulai memanfaatkan kekuatan lautan sunyi tanpa batas. Dan di sanalah, ia mulai mencoba menciptakan jalannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Luo Feng sepenuhnya mengaktifkan teknik itu. Saat kekuatan ilahinya terbakar, sebuah pemandangan luar biasa muncul. Di atas lautan luas, perlahan terbentuk sebuah alam semesta mini. Ukurannya mencapai puluhan miliar kilometer. Kesadaran Luo Feng langsung menyatu ke dalamnya. Ia merasakan satu hal, kendali absolut, seolah seluruh ruang itu berada di bawah kehendaknya. Dan di saat itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia bayangkan, pola hukum yang membentuk jalannya alam semesta. Pola itu begitu kompleks, begitu dalam, dan begitu indah. Dibandingkan dengannya, teknik rahasia pamungkas sekalipun terasa seperti mainan anak-anak. Bahkan, lebih dalam dari pola pada patung Beast God. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam keindahan itu. Saat meneliti lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pola raksasa itu bisa dipecah menjadi 92 kelompok pola dasar, dan yang lebih mengejutkan, semua pola itu berasal dari 64 patung Beast God. Penemuan ini langsung membuka jalan baru. Tanpa disadari Luo Feng, semua ini sudah berada dalam perhitungan Zuo Shanke. Ia telah lama memahami jalur kultivasi kuno. Ia tahu, cepat atau lambat, Luo Feng akan menemukan hubungan antara teknik bakat alaminya dan pola rahasia Beast God. Tujuannya hanya satu, membimbing Luo Feng menciptakan teknik rahasia miliknya sendiri. Dengan Andapo Miat pola Beast God sebagai fondasi. Bahkan demi itu, ia rela mempertaruhkan harta karun puncak. Sejak saat itu, Luo Feng benar-benar tenggelam dalam penelitian. Di awal, ia mencoba meniru struktur teknik "Aku adalah alam semesta". Namun hasilnya tidak stabil. Selama puluhan ribu tahun, ia hanya sesekali berhasil menciptakan teknik kuat. Tidak konsisten, tidak sempurna. Akhirnya, ia mengubah pendekatannya. Ia meninggalkan semua pola lain dan fokus sepenuhnya pada 8 pola inti Beast God elemen emas. Waktu berlalu. 1 juta tahun. 10 juta tahun, dedikasinya mulai membuahkan hasil. Ia menguasai lebih dari 100.000 kombinasi pola rahasia. Bahkan tanpa memahami sepenuhnya prinsip dasarnya, ia secara tidak sengaja berhasil menciptakan teknik pamungkas tingkat yang mulia semesta. Namun itu belum akhir. Waktu terus berjalan hingga mencapai 180 juta tahun di dunia Beast God. Pemahaman Luo Feng terus meningkat, tanpa henti, tanpa batas. Di kejauhan, leluhur yang selama ini mengawasi perlahan menyipitkan mata. Kini ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia duga. Sedikit demi sedikit, ia memahami kebenarannya. Ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Semua ini adalah rencana besar, rencana yang telah disusun sejak awal oleh Zuo Shanke. Dan pada saat itu, leluhur akhirnya menyadari satu hal. Kali ini, ia benar-benar telah masuk ke dalam permainan orang lain.